Video ini menceritakan tentang seorang janda yang telah mengandung anak dari siluman kera. Kejadian ini terjadi ketika janda cantik ini berjalan di sebuah hutan dan dia dihadang oleh makhluk besar berbulu. Dan di sanalah sang kera melakukan hubungan bersama gadis tersebut. Lantas seperti apa anak yang lahir dari hubungan tersebut? Temukan jawaban di akhir video. Ratna melangkah pelan menyusuri hutan lebat yang sunyi, hanya ditemani suara gemerisik dedaunan yang tertiup angin dan sesekali cicit burung yang bersembunyi di balik pepohonan. Hari itu langit mendung, dan matahari seperti enggan menampakkan diri, membuat suasana semakin mencekam. Namun, Ratna tetap melangkah dengan tekad yang kuat. Ibunya terbaring sakit di rumah dan membutuhkan tanaman obat yang hanya tumbuh di dalam hutan ini. Ratna tahu risiko yang ia ambil. Hutan ini terkenal dengan kisah-kisah misteri dan makhluk gaib yang konon berdiam di sana. Meski demikian, ia rela menantang bahaya demi kesembuhan ibunya. Saat Ratna terus berjalan lebih dalam, ia merasakan hutan mulai berubah, seolah-olah penglihatan dan pendengarannya makin tertutup kabut. Semuanya begitu hening, bahkan burung-burung tak lagi bernyanyi, dan tak ada angin yang menggerakkan daun-daun. Hanya derak ranting di bawah kakinya yang terdengar mengusik keheningan. Merasa ada yang tidak biasa, Ratna menoleh ke segala arah, berusaha menemukan apa yang salah. Namun, pandangannya tiba-tiba tertuju pada sepasang mata besar dan tajam yang mengintainya dari kejauhan. Ratna tercekat, darahnya seakan membeku. Dalam hati ia bertanya-tanya, siapakah pemilik mata itu? Tak lama kemudian, sosok itu muncul dari balik pepohonan. Seekor monyet besar dengan bulu hitam mengilap berdiri tegak di hadapannya. Tubuhnya tegap dan matanya begitu dalam, seakan bisa menembus ke dalam jiwanya. Ratna terkejut melihat makhluk tersebut. Namun, yang membuatnya lebih terpana adalah saat makhluk itu berbicara dalam bahasa manusia. Suaranya berat namun penuh wibawa. "Siapakah kamu yang berani memasuki wilayahku tanpa izin?" Ditanya monyet besar itu dengan tatapan tajam yang seolah menghakimi. Ratna hampir tak percaya pada apa yang didengarnya. Tubuhnya bergetar, namun ia berusaha menjaga ketenangannya. Dengan suara bergetar, ia menjawab, "Namaku Ratna. Aku hanya mencari tanaman obat untuk ibuku yang sedang sakit. Aku tak bermaksud mengganggu siapapun." Monyet itu menatap Ratna dalam keheningan yang menegangkan, seakan menimbang-nimbang kebenaran dalam kata-katanya. Namun, seketika ekspresi sang monyet berubah, wajahnya menjadi lebih lembut meski masih menyiratkan kebijaksanaan yang mendalam. Monyet besar itu, yang sebenarnya adalah Raja Monyet, memandangi Ratna dengan penuh minat. Ia bisa melihat keberanian yang langka dalam diri wanita muda ini. "Ibuku dulu juga pernah sakit, dan aku tahu rasa takut kehilangan yang kamu rasakan," dikatanya dengan nada yang penuh perasaan. Ratna takjub dengan ungkapan Raja Monyet, yang ternyata memahami penderitaannya. "Aku bisa membantu memberikan tanaman yang kamu cari," dilanjut Raja Monyet, "tapi ada harga yang harus kamu bayar." Ratna merasa jantungnya berdebar semakin kencang. "Harga? Apa yang Tuan inginkan dariku?" ditanyanya, mencoba menahan rasa takut yang perlahan-lahan menguasainya. Raja Monyet menatapnya dengan penuh kerahasiaan, lalu mendekat dengan perlahan, membuat Ratna semakin cemas. "Aku menginginkan seorang pendamping yang jujur dan tulus, seperti dirimu. Seseorang yang akan tinggal di kerajaanku dan menjadi istriku. Jika kau menerima, kau akan mendapatkan tanaman obat itu. Namun jika tidak, jalan keluar dari hutan ini mungkin tak akan mudah." Kata-kata itu bagaikan kilat yang menyambar pikiran Ratna. Menjadi istri Raja Monyet? Berada di dunia makhluk yang bahkan ia tak sepenuhnya pahami? Namun, saat pikirannya kembali ke ibunya yang sedang terbaring lemah, hatinya terguncang. Jika tak menerima, ibunya mungkin tak akan tertolong. Tanpa sadar, air mata mulai mengalir di pipinya. Namun, di balik air mata itu, Ratna menemukan kekuatan. Ia menatap mata Raja Monyet, menganggukkan kepalanya pelan, lalu berkata, Aku terima syaratmu. Demi ibuku, aku rela menjadi pendampingmu." Raja Monyet tersenyum tipis, matanya mengisyaratkan rasa hormat yang dalam. Tanpa sepatah kata lagi, ia memimpin Ratna menuju pohon besar yang tersembunyi di dalam hutan, tempat tanaman obat yang dicari Ratna tumbuh subur. Saat ia memetiknya, ia tahu takdirnya telah berubah. Sebuah takdir yang penuh misteri dan petualangan yang belum pernah ia bayangkan. Setelah selesai, Raja Monyet memintanya untuk mengikuti jalan menuju dunia barunya. Tanpa melihat ke belakang, Ratna mengikuti Raja Monyet,
meninggalkan dunianya yang lama dan melangkah menuju takdir yang tak terduga. Ratna mengikuti langkah Raja Monyet dalam diam, menembus lebatnya hutan dengan hati yang masih bergejolak. Langkahnya terasa berat, namun tekadnya telah bulat. Di hadapannya, Raja Monyet berjalan dengan langkah tegap, bulunya yang hitam berkilau di antara pepohonan. Ketika mereka semakin dalam memasuki hutan, lingkungan di sekitar mereka perlahan berubah, seolah mereka berjalan melewati gerbang menuju dunia lain. Pepohonan di sana jauh lebih besar, menjulang tinggi hingga menyentuh awan, sementara angin sejuk berhembus membawa aroma mistis yang belum pernah Ratna hirup sebelumnya. Ratna menyadari bahwa ia telah meninggalkan dunianya dan kini melangkah menuju takdir baru yang asing. Ketika mereka tiba di sebuah lembah yang tersembunyi, Ratna terkesiap melihat pemandangan yang luar biasa. Di depannya terbentang kerajaan hutan, dengan menara-menara tinggi yang seolah tumbuh dari akar pepohonan raksasa. Cahaya matahari masuk melalui celah pepohonan, menerangi desa-desa kecil di bawahnya, di mana para penghuni hutan, monyet dari berbagai ukuran dan jenis, melakukan kegiatan mereka. Beberapa monyet menatap Ratna dengan mata penasaran dan takjub, sebagian lainnya tampak menghindari tatapannya, seolah kehadirannya membawa keganjilan. Ratna merasa asing, namun ia berusaha menahan perasaan itu dan melangkah di samping Raja Monyet dengan kepala tegak. Mereka tiba di sebuah aula besar yang terbuat dari batu dan dihiasi akar pepohonan yang membelit seolah menutupi dinding. Di tengah aula, sebuah singgasana kayu besar terletak dengan megah, di mana Raja Monyet duduk dan memberikan isyarat agar Ratna ikut duduk di sebuah kursi kecil di hadapannya. Di dalam ruang itu, aura mistik semakin terasa, membuat bulu kuduk Ratna meremang. Suasana menjadi sunyi, dan Raja Monyet mulai berbicara dengan suara yang dalam dan berat. Ratna, kau telah memilih jalan ini dengan keberanian yang tak banyak dimiliki manusia. Namun, sebelum aku menyerahkan tanaman obat untuk ibumu, ada sumpah yang harus kau ikrarkan. Ratna menelan ludah, merasa darahnya berdesir oleh kegelisahan. Ia menatap Raja Monyet, yang kini mengulurkan tangannya seolah memintanya untuk menaruh tangannya di atas tangan sang raja. Ratna ragu-ragu sejenak, namun ia kemudian mengulurkan tangannya, merasakan kehangatan yang aneh dari kulit kasar Raja Monyet. Raja Monyet menutup mata, bibirnya menggumamkan bahasa kuno yang tak dimengerti Ratna, dan perlahan Ratna merasa energi aneh merasuk ke tubuhnya, mengalir dalam aliran darahnya, menimbulkan sensasi yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kau akan menjadi istriku, bagian dari kerajaanku. Kau akan terikat oleh sumpah ini, setia pada alam, dan setia pada penghuninya, kata Raja Monyet dengan penuh wibawa. Setelah sumpah itu selesai, Raja Monyet membuka matanya yang sekarang terlihat lebih bersinar, penuh rasa hormat sekaligus tuntutan yang tegas. Mulai saat ini, kau adalah bagian dari kami, Ratna. Kau bukan lagi hanya seorang manusia, tetapi juga ratu di kerajaanku. Ratna mendengar kata-kata itu dengan jantung berdebar, menyadari bahwa kehidupannya kini telah berubah selamanya. Ia telah menjadi istri dari Raja Monyet, sang penguasa hutan yang bijaksana dan berwibawa, dan ia tak tahu bagaimana hidup barunya ini akan berjalan. Sebuah perasaan campur aduk antara takut dan pasrah merasuki hatinya. Raja Monyet kemudian memerintahkan seorang monyet kecil untuk membawa tanaman obat yang ia janjikan. Monyet kecil itu melangkah maju dengan sebuah daun hijau besar yang terbungkus rapi. Ratna menerimanya dengan tangan gemetar, matanya berkaca-kaca penuh syukur dan haru. Tanaman itu tampak seperti tumbuhan biasa, namun Ratna tahu tanaman ini menyimpan khasiat luar biasa yang dapat menyembuhkan penyakit ibunya. Bawalah ini kepada ibumu. Dia akan sembuh dan pulih dengan kekuatan tanaman itu, kata Raja Monyet dengan nada lembut namun tegas. Ratna merasakan kehangatan dalam dirinya, merasa sangat berterima kasih namun juga diliputi kebingungan akan hidup yang kini harus ia jalani. Terima kasih, Tuan, atau suamiku, katanya dengan suara pelan, masih mencoba menyesuaikan diri dengan perubahan ini. Raja Monyet mengangguk dengan wajah yang penuh wibawa, dipanggil aku Rama, Ratna. Mulai sekarang, itulah namaku bagimu. Ratna tersenyum kecil, perasaannya mulai terasa lebih tenang saat mendengar nama itu. Rama, nama yang akan selalu diingatnya sebagai sosok yang kini menjadi bagian penting dalam hidupnya. Malam itu, Ratna menginap di kerajaan hutan. Ia duduk sendiri di balkon kamar yang disiapkan untuknya, menatap langit malam yang dipenuhi bintang-bintang. Dalam keheningan itu, ia merasakan kehidupan barunya telah benar-benar dimulai. Pandangannya terarah pada bintang jatuh yang melintas, dan dalam hati ia berdoa agar semua ini tidak menjadi kesalahan. Di tengah keraguan dan ketakutannya, ia juga merasakan harapan. Harapan bahwa takdirnya, yang sekarang berada di antara dunia manusia dan dunia monyet, akan memberinya kekuatan dan kebijaksanaan untuk menjalani hidup ini.
Pagi pertama Ratna di kerajaan hutan disambut dengan suara alam yang begitu hidup dan berbeda dari yang biasa ia dengar. Burung-burung berwarna cerah berterbangan di atasnya, sedangkan monyet-monyet kecil bersenda gurau di sekitar pohon-pohon raksasa. Meskipun pemandangan itu begitu indah, hatinya tetap diselimuti oleh kebingungan. Kini, ia adalah istri dari Raja Monyet, namun semuanya masih terasa seperti mimpi yang sulit ia percayai. Ia mengenang wajah ibunya yang sudah terbaring tenang saat ia kembali dengan tanaman obat semalam, berharap kesembuhan akan segera datang. Namun, di balik rasa syukur itu, terbersit rasa rindu yang amat sangat akan rumah lamanya dan kehidupan yang ia tinggalkan. Ratna berjalan mengelilingi kerajaan hutan dengan langkah ragu. Monyet-monyet penghuni kerajaan itu menatapnya dengan tatapan penasaran, bahkan beberapa tampak sinis dan penuh kecurigaan. Seorang monyet tua dengan jubah daun mendekatinya, memperkenalkan diri sebagai tabib istana. Ia menatap Ratna dengan mata tajam, seolah mencoba membaca niat tersembunyi dalam hatinya. Ingatlah, manusia tidak pernah diterima dengan mudah di sini. Kau harus menunjukkan kesetiaanmu kepada raja dan kerajaan ini, karena kehadiranmu bisa menjadi berkah atau bencana bagi kami semua, ujar tabib dengan nada peringatan yang dingin. Kata-kata itu menusuk hati Ratna, namun ia mengangguk pelan, menyadari bahwa perjuangannya baru saja dimulai. Hari-hari berlalu, dan Ratna mencoba menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya di hutan. Setiap pagi, ia mengunjungi para penghuni hutan, berusaha untuk mengenal mereka dan memahami kebiasaan mereka. Monyet-monyet kecil yang awalnya takut mulai mendekatinya, bahkan seringkali memberinya buah-buahan sebagai tanda penerimaan. Namun, banyak yang masih memandangnya dengan ketidakpercayaan. Meski demikian, Ratna terus bertahan, menunjukkan ketulusan hatinya. Di dalam dirinya, ia tahu bahwa kini ia adalah bagian dari dunia mereka dan tak ada jalan untuk kembali. Raja Monyet, atau Rama, diam-diam memperhatikan usaha Ratna dari kejauhan. Ia melihat bagaimana istrinya itu berjuang keras untuk menyesuaikan diri, meskipun ia tahu Ratna pasti merindukan kehidupan lamanya. Suatu hari, Rama memanggilnya untuk makan bersama di sebuah gazebo dari akar dan dedaunan. Ratna duduk di sampingnya, merasa canggung namun berusaha untuk tetap tenang. Ratna, kau telah melakukan banyak hal untuk menunjukkan kesetiaanmu pada kerajaan ini, kata Rama dengan nada lembut. Aku tahu ini tidak mudah bagimu, tetapi aku ingin kau tahu bahwa aku menghargai usahamu. Mendengar kata-kata Rama, Ratna merasa hatinya hangat. Tiba-tiba ia merasa tidak sendirian dalam perjuangannya, meski kehidupan di dunia ini begitu asing baginya. Terima kasih, Rama. Aku hanya ingin melakukan yang terbaik, meskipun aku sering merasa berbeda di sini, jawabnya sambil menunduk. Rama menatapnya dalam-dalam dan meletakkan tangan besarnya di atas tangan Ratna, memberinya kekuatan yang selama ini ia cari. Kau adalah ratu di sini, Ratna. Dunia ini mungkin asing, tapi kau bukan seorang asing bagiku. Bersama-sama, kita bisa membuat semua ini lebih baik, ujar Rama dengan penuh keyakinan. Perlahan, Ratna mulai merasakan adanya ikatan batin dengan Rama. Meskipun perbedaan mereka begitu mencolok, Rama selalu menunjukkan kepedulian yang dalam dan ketulusan dalam setiap tindakannya. Hubungan mereka tidak berjalan tanpa rintangan. Beberapa penghuni kerajaan yang tidak setuju dengan pernikahan mereka seringkali menunjukkan ketidaksukaan mereka secara terang-terangan, bahkan ada yang secara diam-diam mencoba menjauhkan Ratna dari Rama. Suatu malam, ketika Ratna sedang berjalan di tepi sungai, seekor monyet muda mendekatinya dan dengan marah menantangnya, "Jika kau bukan bagian dari kami, kenapa raja memilih seorang manusia untuk menjadi ratu?" Ratna terpaku mendengar ucapan itu, namun ia menahan diri untuk tidak merespons dengan kemarahan. Dengan suara bergetar, ia menjawab, "Ya, aku tahu aku berbeda, tapi aku akan melakukan segalanya untuk menjadi bagian dari kalian. Aku ingin menjaga dan melindungi dunia ini sama seperti yang dilakukan Raja Rama." Monyet itu terdiam, namun sorot ketidakpercayaan masih terlihat di matanya sebelum ia berlari menjauh, meninggalkan Ratna dalam kesunyian. Ratna menarik napas panjang, merasakan betapa beratnya jalan yang harus ia lalui untuk meraih penerimaan dari para penghuni kerajaan hutan ini. Namun, ia tak menyerah. Setiap malam, ia berdoa di bawah cahaya bintang, memohon agar ia diberi kekuatan untuk menghadapi tantangan ini. Seiring berjalannya waktu, ia mulai menyadari bahwa tidak hanya kekuatannya yang diuji, tetapi juga hatinya yang harus terbuka untuk menerima takdirnya di dunia yang baru ini. Malam itu, hutan seakan tenggelam dalam keheningan yang mencekam. Ratna duduk sendiri di kamar yang ditempatkan untuknya di kerajaan hutan, masih memikirkan kejadian dengan monyet muda yang mempertanyakan keberadaannya sebagai ratu. Seiring waktu berlalu, meskipun ia mulai diterima oleh beberapa penghuni,
penolakan yang ia alami masih terasa menusuk di hatinya. Namun, ada sesuatu dalam tatapan Rama yang membuatnya bertahan, tatapan yang selalu penuh ketenangan dan ketulusan. Meskipun Rama adalah Raja Monyet, Ratna mulai merasakan kehadiran sosok yang lembut dan bijaksana di balik sosok gagah itu. Namun, perasaan tenang ini tidak bertahan lama. Suatu malam, saat Ratna sedang beristirahat, ia terbangun oleh suara-suara keras yang bergema di luar kamarnya. Ia segera bangkit dan keluar, dan pandangannya tertuju pada monyet-monyet yang berlarian dengan panik, berbisik-bisik di antara mereka. Ada masalah besar di perbatasan selatan, jika salah satu dari mereka kepada yang lain. Perbatasan selatan, tempat yang penuh misteri dan jarang terjamah, ternyata kini menjadi sumber ketakutan bagi para penghuni hutan. Ratna merasakan gelisah yang mendalam, mengetahui bahwa kejadian ini bisa menjadi awal dari sesuatu yang berbahaya. Tak lama kemudian, Rama muncul dengan raut wajah tegang. Ia mendekati Ratna, tatapannya menunjukkan bahwa ia harus segera pergi. Ada sesuatu yang aneh di perbatasan selatan. Aku harus ke sana sekarang, tetapi kau harus tetap di sini dan beristirahat, katanya dengan suara tegas. Meskipun hati Ratna ingin ikut mendampinginya, ia mengangguk dengan berat hati. Rama pergi dengan beberapa penjaga kepercayaan, meninggalkan Ratna yang hanya bisa berdoa untuk keselamatannya. Namun, malam yang dingin itu terasa begitu sunyi setelah kepergian Rama. Tak lama setelah Rama pergi, terdengar langkah-langkah berat yang mendekat. Seorang monyet tua dengan pakaian sederhana, namun sorot mata yang tajam, mendekati Ratna dan memperkenalkan dirinya sebagai tetua hutan. Ia memberi isyarat agar Ratna mengikutinya ke sebuah tempat tersembunyi di dalam kerajaan. Ada sesuatu yang harus kau ketahui, Ratna. Ini tentang masa depanmu di sini, ujar tetua dengan nada penuh kerahasiaan. Ratna merasa bingung namun mengikuti tetua hutan dengan penuh perhatian, hingga mereka tiba di sebuah gua tua yang dihiasi dengan ukiran-ukiran kuno yang menggambarkan sejarah kerajaan. Di dalam gua itu, tetua hutan menjelaskan bahwa kerajaan ini sedang menghadapi ujian berat yang tidak hanya datang dari luar tetapi juga dari dalam. Banyak yang masih tidak menerima kehadiranmu di sini, Ratna. Mereka meragukan kesetiaanmu karena kau adalah manusia. Namun, yang tak mereka ketahui adalah bahwa kedatanganmu telah tertulis dalam ramalan sejak dahulu. Kaulah yang akan membawa keseimbangan di antara dua dunia, jika kau berhasil melewati ujian ini, katanya sambil menatap Ratna dengan penuh harapan dan kehati-hatian. Ratna terkejut mendengar kata-kata itu, tak pernah ia sangka bahwa kedatangannya memiliki arti yang sedalam ini. Namun, tetua hutan melanjutkan dengan suara lirih, tapi ujian ini akan sangat berat, Ratna. Kau akan diuji antara cintamu pada Rama dan kesetiaanmu kepada dunia ini. Apapun yang kau pilih, akan ada konsekuensinya. Ratna merasakan ketakutan menyelinap dalam hatinya, namun ia menguatkan dirinya dan bertanya, apa yang harus kulakukan? Tetua hutan menjelaskan bahwa ia harus menjalani upacara kesetiaan, sebuah ritual kuno yang akan membuktikan apakah dirinya layak menjadi ratu dan pendamping sejati bagi Raja Monyet. Ritual ini akan menguji keberanian, ketulusan, dan hatinya yang terdalam. Keesokan paginya, saat matahari mulai menyinari hutan, Ratna berdiri di depan kerumunan penghuni kerajaan, siap menjalani ritual tersebut. Seluruh kerajaan berkumpul, menatapnya dengan campuran harapan dan keraguan. Di depan mereka berdiri Rama, yang tatapannya penuh ketegangan namun juga dukungan. Dalam ritual itu, Ratna harus melintasi jembatan gantung di atas sungai berarus deras, tempat di mana makhluk-makhluk hutan misterius sering terlihat. Jika ia berhasil mencapai ujung jembatan, ia akan dianggap layak menjadi bagian dari mereka. Jika gagal, ia akan diasingkan dari kerajaan. Dengan napas berdebar, Ratna melangkah ke jembatan itu. Ia merasakan jembatan berayun dengan setiap langkahnya, dan angin kencang seakan ingin menghempaskannya. Di bawah, air sungai mengalir deras, menakutkan, seolah siap menelannya kapan saja. Langkah demi langkah, ia melintasi jembatan dengan hati penuh doa, mengingat wajah Rama dan ibunya, yang kini menjadi sumber kekuatannya. Ketika ia hampir mencapai ujung jembatan, angin tiba-tiba bertiup lebih kencang, membuatnya terhuyung-huyung. Namun, dalam hatinya, ia mendengar suara lembut Rama yang menyemangatinya, memberinya kekuatan untuk terus maju. Akhirnya, dengan segala keberanian yang ia miliki, Ratna berhasil mencapai ujung jembatan. Para penghuni kerajaan bersorak, termasuk mereka yang awalnya meragukan kehadirannya. Tatapan penuh rasa hormat kini menghampirinya, sementara Rama tersenyum bangga dari kejauhan. Ratna kini bukan hanya seorang manusia biasa, tetapi ratu yang layak dan setia di mata para penghuni kerajaan hutan. Meski ujian ini berhasil ia lewati, ia tahu tantangan berikutnya mungkin akan lebih berat.
Namun, dalam hatinya, Ratna merasa yakin bahwa apapun yang terjadi, ia akan melindungi dunia ini bersama Rama. Hari-hari setelah ritual kesetiaan menjadi masa-masa yang penuh dengan kebahagiaan dan ketenangan bagi Ratna dan Rama. Para penghuni hutan kini menerima Ratna dengan tangan terbuka, bahkan monyet-monyet yang dulu menatapnya sinis kini mulai tersenyum dan menghormatinya sebagai ratu mereka. Ratna merasa bahwa ia telah menemukan keluarga baru di kerajaan hutan, dan bersama Rama, ia belajar tentang kehidupan hutan yang penuh misteri namun kaya akan kebijaksanaan alam. Namun, ketenangan ini tak bertahan lama. Sebuah kabar buruk datang mengusik kedamaian mereka. Suatu pagi, saat Ratna sedang menikmati sinar matahari bersama Rama, seorang prajurit datang tergesa-gesa dengan wajah penuh ketakutan. "Yang mulia, Ratu, sesuatu yang jahat telah masuk ke wilayah timur," katanya dengan suara gemetar. "Apa maksudmu?" tanya Rama dengan nada serius, sambil berdiri menatap prajurit itu dengan penuh perhatian. "Ada makhluk-makhluk asing yang tidak pernah kami lihat sebelumnya, dan mereka tampaknya memiliki kekuatan gelap. Mereka menghancurkan tanaman, mencemari sungai, dan menyerang tanpa ampun," jawab prajurit itu. Ratna merasakan hawa dingin menjalari tubuhnya, seolah firasat buruk yang ia rasakan selama beberapa hari terakhir mulai terbukti benar. Rama mengumpulkan para prajurit dan memerintahkan mereka untuk bersiap menjaga kerajaan. Ia lalu menoleh pada Ratna, wajahnya serius namun penuh kelembutan. "Aku harus pergi ke perbatasan timur untuk memastikan keadaan. Kau harus tetap di sini dan menjaga kerajaan," katanya. Ratna ingin membantah, hatinya tak ingin Rama pergi sendirian. Namun, ia tahu bahwa Rama harus melaksanakan tugasnya sebagai raja, dan ia harus mempercayainya. "Aku akan menunggumu kembali dengan selamat, Rama," ucapnya sambil menggenggam tangannya, berharap dapat memberi kekuatan pada suaminya. Malam itu, Rama berangkat bersama para prajurit pilihan, meninggalkan Ratna yang berdiri di gerbang istana dengan hati penuh kekhawatiran. Sepeninggal Rama, Ratna merasa bahwa beban tanggung jawabnya semakin besar. Sebagai ratu, ia harus melindungi kerajaan ini, tetapi sebagai istri, ia juga merasa cemas akan keselamatan Rama. Ia tak bisa tidur malam itu, pikirannya terus dihantui bayangan kegelapan yang mengintai hutan dan makhluk asing yang mengancam kehidupan mereka. Ratna berdoa kepada alam agar Rama kembali dengan selamat, meskipun dalam hatinya ia tahu bahwa ujian berat akan segera datang. Beberapa hari berlalu, dan Ratna terus menanti dengan gelisah. Hingga akhirnya, suatu malam ia terbangun oleh suara jeritan dari luar istana. Ia segera berlari keluar dan menemukan para prajurit terluka, beberapa bahkan terkapar tak sadarkan diri. Ratna berusaha tetap tenang, namun hatinya seakan terbelah saat ia melihat Rama dibopong oleh dua prajurit dengan wajah penuh luka dan darah mengalir dari tubuhnya. "Rama!" teriak Ratna, berlari menghampirinya. Rama menatapnya dengan mata lemah, namun senyumnya tetap tampak, menenangkan hati Ratna yang hampir hancur. Aku kembali untukmu," katanya dengan suara lirih sebelum akhirnya tak sadarkan diri di pelukan Ratna. Ratna segera memanggil tabib istana dan meminta mereka untuk merawat Rama. Selama beberapa malam, Ratna terus berada di sisi Rama, menunggui suaminya yang terbaring lemah. Setiap hari, ia berdoa dan memohon agar Rama segera pulih, namun luka-lukanya tampak lebih parah dari yang ia duga. Tak hanya fisiknya yang terluka, tetapi juga batinnya terguncang oleh kekuatan gelap yang mereka temui di perbatasan. Setiap kali ia mendengar Rama mengigau dalam tidurnya, Ratna merasakan ketakutan yang mendalam. Ia tahu bahwa musuh yang dihadapi Rama bukanlah musuh biasa, dan ancaman yang mereka bawa jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Salah satu malam yang tenang, saat Ratna sedang merenung di sisi Rama, tetua hutan datang menghampirinya. "Ratna, kekuatan gelap itu bukan sekadar ancaman bagi kerajaan ini. Mereka datang dari dunia lain, dunia yang penuh kegelapan yang tak mengenal belas kasihan. Mereka telah melihat kerajaanku sebagai tempat yang kaya akan energi kehidupan, dan mereka ingin menghancurkan semuanya," ujar tetua dengan suara parau dan mata yang penuh kepedihan. "Kau harus mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk, Ratna. Hanya dirimu yang memiliki kekuatan untuk melindungi kerajaan ini dari kehancuran." Ratna terdiam, merasakan beban yang semakin berat di pundaknya. Namun, ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur. Ia adalah ratu, dan ia telah berjanji untuk melindungi dunia ini, apapun risikonya. Dengan hati yang penuh keberanian, Ratna mengangguk dan bertekad untuk melawan kegelapan yang mengancam kerajaannya, meskipun ia harus berhadapan dengan kekuatan yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Pagi itu, meski cahaya matahari menyelinap di antara dedaunan, kerajaan hutan diselimuti oleh hawa dingin yang tak biasa. Seisi hutan tampak gelisah,
para penghuni merasa bahwa ada ancaman besar yang menggantung di udara. Ratna, yang belum pernah merasakan kegelisahan sebesar ini, berdiri di dekat jendela kamarnya, menatap jauh ke arah hutan. Sejak Rama terluka dan tak kunjung pulih, beban tanggung jawab sebagai ratu dan penjaga kerajaan kini sepenuhnya berada di pundaknya. Ia tahu ancaman itu semakin dekat, namun masih terasa seperti bayangan yang tak terlihat. Tetua hutan kembali datang ke istana, kali ini dengan ekspresi lebih serius dari sebelumnya. Ratna, alam memanggilmu. Ada ritual terakhir yang harus kau jalani jika kau benar-benar ingin melindungi kerajaan ini. Ritual ini akan menghubungkanmu langsung dengan kekuatan alam, namun juga akan membuka dirimu pada segala ancaman yang tersembunyi, diujar tetua dengan suara penuh kehati-hatian. Ratna mengangguk dengan mantap, meskipun dalam hatinya ada ketakutan yang merayap. Ia tahu bahwa jalan yang harus ia tempuh semakin berbahaya, namun ia tak punya pilihan lain selain melangkah maju. Dalam persiapan untuk ritual, Ratna dikawal oleh beberapa penjaga menuju sebuah gua kuno yang letaknya di dalam hutan terdalam, di mana cahaya matahari hanya bisa menembus sedikit. Di depan gua, Ratna melihat ukiran-ukiran kuno yang menggambarkan para raja dan ratu terdahulu yang telah mengorbankan jiwa mereka demi melindungi kerajaan. Tubuhnya gemetar, namun keberanian dan tekad di dalam hatinya tetap membara. Tetua hutan memberikan sebuah tongkat kayu kuno yang diyakini sebagai peninggalan leluhur pertama. Genggamlah ini selama ritual, dan alam akan mengakui keberanianmu. Saat Ratna memasuki gua, ia merasakan aura mistis yang begitu kuat. Di dalamnya, terdapat lingkaran batu yang diukir dengan simbol-simbol kuno. Ia duduk di tengah lingkaran, memejamkan mata, dan mulai merapal mantra yang diajarkan oleh tetua hutan. Perlahan-lahan, Ratna merasakan aliran energi yang begitu kuat menyelimuti tubuhnya, seakan setiap bagian dari dirinya terhubung langsung dengan akar-akar hutan, aliran sungai, dan hembusan angin. Saat itulah ia mendengar suara alam, bisikan yang halus namun penuh makna. Suara itu mengingatkannya akan janji yang ia buat pada Rama dan seluruh kerajaan. Namun, tak lama setelah ia merasakan koneksi tersebut, datanglah bayangan gelap yang mengancam. Ratna merasakan aura jahat yang begitu kuat menyusup, mencoba memutuskan ikatannya dengan alam. Bayangan itu seakan memiliki kehidupan sendiri. Ia berbisik ke telinga Ratna dengan suara licik, menawarkan kekuatan dan keselamatan pribadi sebagai ganti dari pengkhianatan terhadap kerajaan. Kau tak perlu menderita, Ratna. Biarkan aku yang melindungimu, kata suara itu, mencoba menanamkan keraguan di dalam hatinya. Ratna menggigit bibir, berjuang melawan bisikan itu dengan seluruh kekuatannya. Tiba-tiba, sebuah cahaya terang menyala dari tongkat kayu yang ia genggam, mengusir bayangan gelap itu. Ratna membuka mata dan mendapati dirinya kembali dikelilingi oleh kehangatan alam. Suara alam yang lembut dan tulus kembali berbicara, memberinya kekuatan untuk melawan apapun yang mengancam hutan. Ratu Ratna, kau telah melalui ujian keberanian. Kini, kau memiliki kekuatan untuk melindungi kerajaan ini, bisik suara itu, memberikan kepercayaan yang baru di hatinya. Saat ia keluar dari gua, Ratna disambut oleh para penjaga yang menundukkan kepala mereka, mengakui keberanian dan kesucian hatinya. Di luar, langit tampak mulai cerah, seakan memberikan pertanda baik bahwa alam kini berada di pihaknya. Dengan keberanian yang baru, Ratna berdiri tegak, merasakan kekuatan alam mengalir dalam dirinya. Ia tahu bahwa ancaman belum sepenuhnya berlalu, namun kini ia memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapi apapun yang akan datang. Malam itu, Ratna kembali ke istana dan melihat Rama, yang tampak lebih baik, meski masih lemah. Dengan lembut, ia duduk di sampingnya dan menggenggam tangannya, menatap wajah yang selalu memberinya ketenangan. Rama membuka mata, dan meski suaranya lemah, ia tersenyum dan berkata, "Kau telah melalui banyak hal, Ratna. Aku tahu kau mampu melindungi kerajaan ini. Terima kasih telah setia kepadaku dan dunia ini." Air mata mengalir di pipi Ratna, namun kini ia tak lagi menangis karena ketakutan. Ia menangis karena kesadaran bahwa ia memiliki kekuatan yang cukup untuk menjaga semuanya tetap hidup dan damai. Malam itu, meskipun angin berhembus lembut dan bintang-bintang bersinar di langit, perasaan mencekam masih menggantung di kerajaan hutan. Ratna yang baru kembali dari ritual mulai merasakan kekuatan yang diberikan alam mengalir dalam dirinya. Namun bersamaan dengan itu, ia juga merasa bahwa ancaman gelap belum sepenuhnya pergi. Ia duduk di samping Rama, merasakan kecemasan dalam hatinya. Ia menyadari bahwa waktu untuk menghadapi kegelapan semakin dekat, dan ia harus siap dalam segala hal. Keesokan harinya, seekor burung gagak hitam besar tiba di istana, membawa pesan dari tetua hutan. Pesan itu memperingatkan Ratna bahwa kekuatan gelap yang mengancam mereka berasal dari sebuah entitas kuno yang disebut bayangan hitam,
makhluk yang telah lama terkurung di dalam hutan terdalam, namun kini mulai bangkit karena tergoda oleh energi kehidupan di kerajaan hutan. Tetua mengingatkan bahwa entitas ini adalah musuh yang sulit dikalahkan, karena mampu menguasai dan memanipulasi pikiran makhluk lain. Ratna merasakan ketakutan dan kegusaran yang mendalam, tetapi ia tak gentar. Ia tahu bahwa hanya dengan keberanian dan kekuatan dari alam, ia bisa melawan kegelapan ini. Ratna memanggil para prajurit istana dan memberi mereka instruksi untuk mempersiapkan pertahanan di seluruh wilayah kerajaan. Ia meminta para pengawal menjaga perbatasan dan mencegah siapapun memasuki hutan terdalam, tempat bayangan hitam mulai bangkit. Sementara itu, ia mulai mempersiapkan dirinya untuk pertempuran yang akan datang, berlatih dengan kekuatan baru yang ia miliki. Setiap malam, ia mendengarkan bisikan alam, mencari petunjuk dan strategi untuk menghadapi musuh yang begitu licik dan kuat. Meskipun ia baru saja menerima kekuatan dari alam, Ratna tahu bahwa kekuatan itu tidak bisa ia gunakan sembarangan. Ia harus menguasainya terlebih dahulu, memahami batas-batasnya agar tidak merusak harmoni alam. Namun, di tengah persiapan itu, kabar mengejutkan datang dari seorang penjaga yang berhasil melarikan diri dari perbatasan. Yang mulia, mereka menyerang. Bayangan hitam dan pasukan kegelapan datang menyerbu, menguasai banyak prajurit dengan kekuatan hitamnya. Teriak penjaga itu dengan suara gemetar, wajahnya pucat ketakutan. Ratna merasakan jantungnya berdebar kencang, ia tahu ini adalah saat yang menentukan. Segera ia mengumpulkan seluruh prajurit yang tersisa dan memberi mereka semangat. Kita adalah bagian dari kerajaan ini, dan kita akan berjuang untuk mempertahankannya. Kalian adalah prajurit terbaik, dan bersama kita bisa mengalahkan kegelapan ini, serunya dengan penuh keyakinan. Di tengah kegentingan, Rama yang masih lemah bersikeras untuk berdiri dan berjuang di sisi Ratna. Meski tubuhnya belum sepenuhnya pulih, ia tak ingin membiarkan istrinya berjuang sendiri. Aku tak akan membiarkanmu melawan kegelapan sendirian, Ratna. Kerajaan ini adalah tanggung jawab kita bersama, ujarnya dengan suara lirih namun penuh ketegasan. Ratna menatap suaminya dengan penuh rasa cinta dan hormat. Meski dalam hati khawatir, ia menerima keputusan Rama dengan penuh dukungan, karena ia tahu bahwa bersama-sama mereka memiliki kekuatan yang lebih besar. Pertempuran yang dahsyat pun tak terelakkan. Bayangan hitam dan pasukannya datang seperti gelombang hitam yang menakutkan, menguasai dan memanipulasi para prajurit yang lemah hati. Ratna menggunakan kekuatan alamnya untuk melindungi para prajurit yang terancam, membentangkan perisai energi yang memancarkan cahaya lembut di sekitar mereka. Bayangan hitam, yang menyadari keberadaan Ratna, menatapnya dengan tatapan yang penuh dendam. Suaranya yang dingin dan menyeramkan bergema di seluruh hutan. Kau pikir kekuatan alam akan mampu menghentikanku, Ratna? Aku adalah kegelapan yang tak bisa disingkirkan. Ratna berdiri tegak, menantang tatapan mengancam dari bayangan hitam. Aku tidak takut padamu. Alam telah memberiku kekuatan untuk melindungi kerajaan ini, dan aku akan menggunakan setiap kemampuanku untuk menghentikanmu, jawab Ratna dengan suara lantang, penuh keberanian. Dengan tekad yang kuat, ia melancarkan serangan-serangan penuh cahaya, mengusir pasukan kegelapan satu demi satu. Rama, meski lemah, berjuang di sisinya, memberikan kekuatan pada para prajurit untuk melawan pengaruh bayangan hitam. Mereka bertarung dalam harmoni, cinta mereka menjadi sumber kekuatan yang tak terpecahkan. Pertempuran itu berlangsung hingga fajar hampir menyingsing. Dalam keputusasaan, bayangan hitam mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyerang Ratna secara langsung, mencoba menguasai pikirannya. Ratna merasakan kekuatan gelap itu berusaha mengusik ketenangannya, berusaha masuk ke dalam pikirannya dan menanamkan rasa takut. Namun, ia ingat semua yang telah ia pelajari dari alam, ingat cintanya pada Rama dan seluruh kerajaan. Dengan segenap kekuatan dan kemauan yang ia miliki, ia menolak pengaruh bayangan hitam, mengerahkan cahaya terakhir yang ia miliki, menghancurkan bayangan itu hingga lenyap. Saat cahaya menyelimuti hutan, bayangan hitam berteriak sebelum akhirnya hilang menjadi debu yang tertiup angin. Para prajurit bersorak-sorai, merayakan kemenangan mereka. Ratna terjatuh lemas, kelelahan namun tersenyum lega. Rama menghampirinya, memeluknya dengan penuh kebanggaan dan kasih. Meski kemenangan ini penuh dengan luka dan pengorbanan, Ratna tahu bahwa mereka telah memenangkan pertempuran besar. Namun, ia juga menyadari bahwa kegelapan mungkin akan selalu ada, mengintai di sudut-sudut yang tak terlihat. Tapi kali ini, ia telah siap melindungi dunia dan keluarga barunya dari apapun yang akan datang. Setelah pertempuran melawan bayangan hitam, suasana di kerajaan hutan perlahan kembali pulih. Namun, jejak kekacauan masih terasa di setiap sudut hutan.
Ratna dan Rama berusaha membangkitkan semangat para prajurit dan penghuni hutan yang terdampak oleh serangan tersebut. Ratna, dengan kekuatan dan kebijaksanaannya, mengajak semua orang untuk bersama-sama memperbaiki kerusakan yang terjadi. Kita adalah bagian dari alam ini. Bersama, kita bisa mengembalikan keindahan yang hilang, ujarnya, suaranya penuh semangat dan harapan. Hari-hari berlalu, dan hutan yang dulunya kaku kini mulai kembali hidup. Para prajurit yang selamat bekerja keras, menanam kembali pohon-pohon yang tumbang dan membersihkan tempat-tempat yang rusak. Ratna dan Rama terus memimpin, memberikan inspirasi kepada semua orang. Dalam setiap tawa anak-anak yang bermain, dan setiap suara burung yang bernyanyi, terdapat harapan baru yang tumbuh. Namun, di balik semua itu, Ratna merasakan ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Meski mereka telah menang, rasa tenang yang seharusnya hadir belum sepenuhnya terasa. Suatu malam, saat bulan purnama bersinar terang, Ratna berjalan sendirian menuju tepi sungai. Ia duduk di sana, merenung, mengenang semua yang telah terjadi. Ia teringat akan pengorbanan para prajurit, dan bagaimana cinta dan keberanian telah mengalahkan kegelapan. Namun, bayangan hitam itu masih membekas dalam ingatannya. Ratna mulai berpikir, apakah ancaman seperti itu akan kembali muncul di masa depan? Apakah mereka akan siap jika kegelapan datang lagi? Dalam benaknya, ia memutuskan bahwa mereka harus lebih siap dan lebih kuat. Ketika Ratna sedang merenung, tiba-tiba dia mendengar suara langkah di belakangnya. Ia menoleh dan melihat tetua hutan menghampirinya dengan wajah penuh kerisauan. Ratna, ada sesuatu yang harus kau ketahui. Meskipun bayangan hitam telah hancur, pengikutnya masih ada. Mereka akan terus mencari cara untuk membangkitkan kekuatan gelap itu, kata tetua dengan nada serius. Jantung Ratna berdegup kencang. Ia tahu bahwa ancaman belum sepenuhnya sirna. Apa yang harus kita lakukan, tetua? Tanyanya, suara penuh ketegangan. Allah membutuhkan perlindungan lebih dari sebelumnya. Kita harus membangun aliansi dengan kerajaan-kerajaan lain di sekitarnya. Dengan bersatu, kita bisa melawan kekuatan gelap yang masih mengintai, jelas tetua. Ratna merasa keputusan ini sangat besar, namun ia tahu bahwa itu adalah langkah yang perlu diambil untuk melindungi semuanya. Ia mengangguk mantap, bertekad untuk melakukan apapun demi menjaga keamanan dan kedamaian kerajaan yang telah mereka bangun. Keesokan harinya, Ratna dan Rama mengumpulkan para pemimpin dari setiap suku di hutan. Dalam pertemuan yang penuh ketegangan itu, Ratna berbicara dengan penuh semangat. Kita semua adalah bagian dari satu ekosistem yang sama. Jika satu dari kita terganggu, maka yang lain juga akan merasakannya. Kita harus bersatu untuk melindungi rumah kita dari ancaman yang mungkin datang. Kita tidak bisa membiarkan kekuatan kegelapan merusak kedamaian yang telah kita ciptakan, ujarnya, matanya bersinar dengan keyakinan. Dengan dukungan dari pemimpin suku lainnya, mereka memutuskan untuk membentuk sebuah aliansi yang kuat. Ratna mengatur pertemuan rutin untuk membahas strategi pertahanan dan kolaborasi antara suku-suku. Selama beberapa bulan ke depan, aliansi itu mulai terbentuk, dan Ratna menjadi pemimpin yang dihormati oleh banyak orang. Ia merasa bahwa inilah yang seharusnya ia lakukan, menjadi pelindung dan penghubung antara berbagai suku, menciptakan harmoni yang lebih kuat di antara mereka. Namun, saat semua tampak berjalan dengan baik, Ratna merasakan kehadiran sesuatu yang tidak biasa. Kadang-kadang, di sudut matanya, ia melihat bayangan samar yang menghilang saat ia berbalik. Pada suatu malam, saat ia dan Rama sedang beristirahat, Ratna terbangun mendengar suara aneh di luar istana. Rama, aku merasa ada sesuatu yang salah, katanya, mengguncang suaminya. Mereka berdua pun bersiaga untuk menghadapi apapun yang mungkin datang. Saat mereka keluar dari istana, mereka melihat kerumunan yang gelisah, para prajurit bersiap menghadapi sesuatu yang mengancam. Ada sesuatu yang mendekat, Ratu, teriak salah satu prajurit. Ratna merasakan ketegangan di udara, seolah kegelapan yang mereka lawan telah kembali, kali ini lebih kuat dan lebih cerdik. Dalam hatinya, ia berdoa agar kekuatan alam yang ia pelajari tidak sia-sia, dan berharap